Bathari Durga pada saat itu mengatakan kepada Bathara Kala bahwasanya yang bisa dimakan tadi adalah para Pandawa, karena Pandawa tadi termasuk golongan orang Sukerto. Akan tetapi untuk memakan si para Pandawa tadi tentunya sangat sulit. Sangat sulit karena Pandawa tentunya sangatlah sakti, dan menurut Bathari Durga karena Pandawa tadi selalu dilindungi oleh para Punakawan menjadi pamomongnya. Nah, menurut si Bathari Durga, jika waktu sekarang pada saat itu untuk membunuh Punakawan tadi merupakan waktu yang tepat, karena Punakawan pada saat itu lagi tidak jangkep, karena salah satu dari Punakawan tadi sedang menjadi pandito di pertapan Kembang Sore, yaitu si Petruk. Nah, maka dari itu Bathara Kala tadi diminta oleh Bathari Durga untuk terlebih dahulu membunuh salah satu Punakawan, yaitu Petruk. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih ditemani oleh Mas Gurit yang akan membahas berbagai hal tentang dunia pedalangan seperti cerita, lakon, tokoh maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pasti pemirsa penasaran apa yang akan kita bahas kali ini. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, sebelumnya Mas Gurit telah bercerita tentang lakon-lakon yang mengangkat tokoh Petruk. Iya, benar sekali. Dan menurut saya itu sangat menarik dan bisa kita ambil pesan moral yang terkandung di dalamnya. Iya. Nah, untuk kali ini Mas, Ya. apakah masih ada lakon yang mengisahkan tentang tokoh Petruk tersebut? Oh iya Mas Bayu. Nah, benar menurut kata Mas Bayu, lakon-lakon yang seperti fenomenal, termasuk fenomenal, yaitu yang mengangkat tokoh Petruk yang kemarin kita bahas beberapa kali, yaitu ada Petruk Dadi Ratu dan juga Petruk Nagih Janji. Menurut saya banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil dari tokoh Punakawan tersebut. Nah, kali ini Mas Bayu masih penasaran dengan tokoh Petruk tersebut, apakah masih ada lakon yang terkait dengan tokoh tersebut. Untuk pertemuan kali ini Mas Bayu ada lakon yang sangat menarik juga, yaitu lakon Petruk Dukun, atau yang mengatakan juga ada lakon Petruk Pandito. Nah, tadi lakon tersebut juga cukup fenomenal di zaman era sekarang, pedalangan gaya sekarang. Nah, lakon tersebut dimulai ketika dikisahkan terdapat sebuah pertapan yang bernama pertapan Kembang Sore, dan di situ yang menjadi pandita baru bernama Begawan Sabdawala. Sabdawala tadi jika di pedalangan tadi wujudnya seperti Petruk tadi Mas Bayu. Nah, Sabdawala tadi memiliki banyak sekali cantrik atau murid seperti itu. Nah, salah satunya itu Anoman dan Raden Antasena. Jadi Raden Antasena dan Anoman tadi berguru kepada Begawan Sabdawala. Nah, suatu hari Sabdawala tadi menerima kedatangan kedua cantrik tersebut, Anoman dan Raden Antasena. Nah, Sabdawala tadi menanyakan tentang apa yang diinginkannya. Yang diinginkan oleh kedua cantriknya tersebut, mengapa dia mau menjadi murid Sabdawala di pertapan Kembang Sore tersebut. Nah, lalu apa jawaban dari Anoman dan Raden Antasena, Mas? Nah, Anoman pada saat itu mengatakan jujur bahwasanya dirinya tadi ingin menanyakan tentang suatu hal, yaitu kapan dirinya mati. Karena Anoman tadi ceritanya telah cukup lama hidup di dunia sejak zaman Ramayana hingga Mahabharata, dan menurutnya dia sudah cukup mendarmakan dirinya tadi kepada ketentraman dunia atau jagat raya. Nah, saya Begawan Sabdawala pada situ menjawab bahwasanya dharma Anoman di dunia tadi masih cukup lama, karena Anoman tadi masih sangat dibutuhkan seperti itu. Anoman tadi nantinya bisa menjadi pamomonging kesatria turun Wisnu.
keturunan Wisnu. Nah, di situ Anoman merasa lega atas jawaban dari Sabdawala tadi, Mas Bayu. Oh, ternyata menurut Begawan Sabdawala Anoman itu masih sangat dibutuhkan di dunia ya. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu bergantian ganti Raden Antasena tadi mengajukan pertanyaan. Nah, di situ Antasena tadi menanyakan tentang suatu hal, yaitu apakah dirinya tadi bisa mendarmakan hidupnya bagi para Pandawa kelak di perang Baratayuda, seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus apa jawaban dari Begawan Sabdawala saat itu? Nah, Begawan Sabdawala menjawab bahwasanya Raden Antasena tadi diceritakan tidak bisa ikut di dalam perang Baratayuda karena jika si Raden Antasena dan juga Raden Antareja dan juga Raden Wisanggeni itu tadi ikut di dalam perang Baratayuda, maka para Kurawa tadi akan kalah semua dalam hitungan menit saja. Karena kekuatan dari ketiga orang yaitu Raden Antareja, Wisanggeni dan juga Antareja tadi sangatlah luar biasa kekuatan dari ketiga orang kesatria itu tadi. Nah, akan tetapi di situ ceritakan Raden Antasena bisa mendarmakan dirinya dan juga Raden Wisanggeni itu tadi dengan cara menyingkirkan para lelembut anak buah Bathari Durga nantinya. Nah, dharmane Antasena seperti itu. Nah, Antasena pun akhirnya merasa lega atas jawaban dari Begawan Sabdawala. Nah, selang pada saat itu datanglah Prabu Baladewa. Baladewa tadi ternyata datang ke pertapan Kembang Sore tadi bersama patihnya itu Patih Pragoto. Nah, diceritakan ketika sang raja tadi datang, Baladewa tadi datang melihat wujud dari Begawan Sabdawala tadi yang mirip dengan Petruk, dan di situ Prabu Baladewa tadi menghina dan tidak percaya kepada sang Begawan tadi akan kesaktian dari sang Begawan tadi karena penampilannya saja sudah tidak meyakinkan sebagai seorang pandita. Nah, lalu Baladewa pada saat itu meninggalkan pertapaan tadi, tidak jadi berguru, malah mencemooh si Begawan Sabdawala pada saat itu. Nah, lalu bagaimana respon dari Begawan Sabdawala, Mas, mendengar hinaan dari Prabu Baladewa? Nah, sang Begawan pada saat ceritakan menyabda Baladewa tadi tidak akan bisa keluar dari pertapaan, jadi digawe bingung, istilah seperti itu. Nah, sabda tersebut benar terjadi dan akhirnya Baladewa tadi kebingungan mencari jalan keluar dan dia hanya berputar saja di pertapaan tadi dan kembali ke hadapan sang Begawan. Nah, hal tersebut malah membuat Baladewa tadi semakin marah dan mengancam akan membunuh Begawan Sabdawala. Nah, ketika dirinya tadi mengeluarkan senjata untuk membunuh Begawan Sabdawala, di situ sang Begawan tadi mengeluarkan sabdanya juga hingga membuat Raden Baladewa tadi kaku badannya seperti patung. Nah, Baladewa pada saat itu ketika badannya tadi tidak bisa digerakkan, begegek koyok patung tadi, dia mengakui akhirnya kesaktian dari Begawan Sabdawala. Nah, dirinya pada saat itu akhirnya mau bertobat dan mau menjadi murid dari sang Begawan Sabdawala pada saat itu. Nah, lalu apakah Begawan Sabdawala itu akan mengampuni Prabu Baladewa dan menjadikan muridnya, Mas? Nah, akhirnya di situ sang Begawan tadi istilahnya mengampuni dan mengembalikan kekuatan Baladewa tadi, sabdanya tadi dicabut. Baladewa akhirnya kembali seperti semula dan Baladewa lalu diutus untuk bergabung bersama murid-muridnya yang lain yaitu Anoman dan juga Raden Antasena. Nah, setelah itu masih juga ada tamu yang datang yaitu Pandita Durna dan Patih Singkuni tadi datang menemui Sabdawala. Nah, kedatangan mereka tadi ternyata diutus oleh Prabu Duryudana untuk membayang Sabdawala tadi ke negara Astina. Dan jika si Sabdawala tadi tidak mau, maka akan dipaksa. Dan oleh para Kurawa, pertapan Kembang Sore tadi akan dibakar, di bumi hanguskan. Nah, melihat kejadian tersebut, muridnya canternya itu Raden Antasena tadi mendengar Pandita Sabdawala yang diancam akan dibunuh tadi, dia tidak terima, lalu segera menendang Pandita Durna dan Patih Singkuni tadi keluar dari pertapan pada saat itu. Nah, akhirnya pada saat itu terjadi peperangan di antara para Kurawa dengan cantrik-cantrik Begawan Sabdawala. Di situ ada Anoman dan Antasena. Terjadi peperangan dan Kurawa tentunya kalah pada saat itu melawan kedua kesatria tersebut. Nah, Pandita Durna yang tidak terima pada saat lalu mengeluarkan senjata Cundamane untuk mengancam Sabdawala. Nah, di saat senjata tersebut akan diarahkan kepada Sabdawala, tiba-tiba pada saat itu keluarlah prahara atau angin yang sangat besar hingga membuat Pandita Durna dan juga para Kurawa tadi terpental jauh dari pertapan hingga sampai ke negara Astina pada saat itu. Nah, setelah kejadian tersebut Sabdawala berpesan kepada Anoman agar menjaga ketentraman pertapan tersebut dan karena Sabdawala akan nindake topo pada saat itu. Oh, jadi pada saat itu para Kurawa kalah melawan Begawan Sabdawala ya? Benar sekali, Mas Bayu. Terus selanjutnya itu bagaimana, Mas? Nah, tapi sebelum Mas Kurit lanjut, silahkan dulu, Mas. Oh ya.
Silakan dilanjut, Mas. Nah, selanjutnya di tempat lain, di situ di Kayangan Setro Gondomayit, di Kayangan Bathari Durga. Nah, suatu hari Bathari Durga tadi sedang bersama anaknya, yaitu Bathara Kala. Nah, dan juga anak buahnya para lelembut di situ. Nah, mereka tadi sedang berdiskusi pada saat itu bersama Bathara Kala tentang nasib yang dialami Bathara Kala. Dia sedih karena disabda oleh Bathara Guru dia tidak bisa makan daging manusia pada umumnya, karena yang bisa dimakan oleh si Bathara Kala termasuk golongan manusia yang kena Sukerto, yang pernah saya bahas orang Sukerto tadi pada saat lakon Murwakala yang pernah kita bahas, Mas Bayu. Nah, jika dalam waktu dekat di situ Bathara Kala tadi tidak bisa memakan daging manusia, maka diceritakan Bathara Kala tadi lebih baik mundur menjadi bagian dari para dewa. Kan Bathara Kala tadi termasuk juga dewa, Mas Bayu. Nah, Bathari Durga pada saat mengatakan kepada Bathara Kala bahwasanya yang bisa dimakan tadi adalah para Pandawa, karena Pandawa tadi termasuk golongan orang Sukerto. Akan tetapi untuk memakan si para Pandawa tadi tentunya sangat sulit. Sangat sulit karena Pandawa tentunya sangatlah sakti, dan menurut Bathari Durga karena Pandawa tadi selalu dilindungi oleh para Punakawan menjadi pamomongnya. Nah, menurut si Bathari Durga jika waktu sekarang pada saat itu untuk membunuh Punakawan tadi merupakan waktu yang tepat, karena Punakawan pada saat itu lagi tidak jangkep karena salah satu dari Punakawan tadi sedang menjadi pandito di pertapan Kembang Sore, yaitu si Petruk. Nah, maka dari itu Bathara Kala tadi diminta oleh Bathari Durga untuk terlebih dahulu membunuh salah satu Punakawan, yaitu Petruk tadi yang sedang menjadi pandita di pertapan Kembang Sore. Lalu apakah Bathara Kala mengikuti saran dari Bathari Durga itu, Mas? Nah, di situ Bathara Kala pun bersedia untuk membunuh pandita dari Kembang Sore tadi, lalu dia berangkat. Nah, sedangkan di negara Amarta, di situ para Pandawa dan juga Prabu Kresna tadi juga sedang membahas akan turunnya wahyu atau kanugrahan dari para Jawata atau Bathara. Nah, akan tetapi para Pandawa tadi belum tahu tempat di mana turunnya kanugrahan atau wahyu tersebut. Nah, Kresna pada itu mengatakan bahwasanya turunnya kanugrahan atau wahyu tadi pasti akan dekat di pertapan Kembang Sore, karena di situ terdapat pandito anyar atau pandito baru yang membuat geger dunia dengan kesaktiannya, yaitu Begawan Sabdawala tadi. Nah, maka dari itu para Pandawa dan juga Kresna bersepakat untuk menuju pertapan Kembang Sore di milik si Sabdawala tadi, Mas Bayu. Jadi para Pandawa memutuskan untuk pergi ke pertapan Kembang Sore untuk bisa mendapatkan wahyu, ya, benar sekali seperti itu. Nah, sedangkan di pertapan Kembang Sore itu sendiri Begawan Sabdawala akhirnya pada itu menerima kedatangan si Bathara Kala tadi. Bathara Kala tadi datang menghadap si Pandito Sabdawala, dan Bathara Kala mengatakan bahwasanya dia akan memakan si Pandito Sabdawala. Nah, di situ ketika si Sabdawala tadi akan dimakan, tiba-tiba badan dari Bathara Kala tadi tiba-tiba lemas. Tiba-tiba lemas membuat Bathara Kala tadi tidak berdaya, seperti kehilangan kekuatan. Nah, Sabdawala pada saat itu mengatakan dia mengancam akan mengucapkan namanya mantra Caraka Balik. Caraka Balik yang akan membuat Bathara Kala tadi hangus pada saat. Nah, Bathara Kala tentunya ketakutan dan bertobat. Pada saat itu dia lalu minta pamit untuk pergi dan mengurungkan niatnya untuk memakan si Pandito Sabdawala. Nah, selang pada itu datanglah Bathari Durga. Bathari Durga tadi tidak terima, lalu dia mengancam akan membunuh Sabdawala. Nah, di situ ketika Sabdawala akan dibunuh tadi, lalu dia bersemedi. Dan tiba-tiba pada saat itu Bathari Durga kaget bahwasanya raga dari Begawan Sabdawala atau Petruk tadi ternyata dia diayomi oleh Sang Hyang Wenang. Nah, Bathari Durga pada saat itu kaget, dia tercengang bahwasanya Petruk tadi kok bisa diayomi Sang Hyang Wenang. Lalu dia kabur ketakutan karena Sang Hyang Wenang tadi adalah lebih tinggi derajatnya dari para dewa di situ, Mas Bayu. Nah, setelah itu datanglah para Pandawa serta Prabu Kresna datang menemui Begawan Sabdawala. Nah, di situ diceritakan para Pandawa tadi berserah diri. Dia berserah diri dan mengatakan mau menjadi murid dari Begawan Sabdawala. Nah, tujuannya karena para Pandawa tadi percaya bahwasanya nantinya lewat Begawan Sabdawala Jawata akan menurunkan kanugrahan kepada si para Pandawa. Nah, tiba-tiba pada saat itu keluarlah seberkas cahaya dari dalam ragani Sabdawala, dan ternyata pada saat itu adalah Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang tadi keluar dan mengatakan bahwasanya dia meminjam raga Petruk untuk menjadi lantaran para Pandawa nanti bisa
mendapatkan keanugerahan dan lestari menjadi seorang kesatria yang mendarmakan hidupnya bagi kesejahteraan umat manusia di situ. Nah, wahyu tersebut diceritakan lalu diberikan oleh Sang Hyang Wenang kepada si para Pandawa. Sedangkan Sadowolo tadi akhirnya berubah menjadi Punokan Petruk kembali ke asal mulanya. Mereka lalu bersama-sama kembali ke negara Amarta karena sudah selesai dharmanya di situ, Mas Bayu. Oh, jadi akhirnya para Pandawa berhasil mendapatkan wahyu dari Sang Hyang Wenang. Ya, seperti itu Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang saya ketahui kali ini tentang lakon Petruk Pandita atau Petruk Dukun, di mana di situ ternyata seorang sudra seperti Petruk tadi bisa menjadi lantaran akan turunnya wahyu dari Sang Hyang Wenang seperti itu. Terima kasih ya Mas Kurit Sama-sama. atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Kurit sampaikan bisa menambah wawasan kita semuanya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa ceritanya. Kita bahas kali ini tentang lakon Petruk Dukun, di mana Petruk menjadi seorang pandita di pertapan Kembang Sore yang bernama Begawan Sadowolo, dan ia menjadi perantara wahyu kepada para Pandawa dari Sang Hyang Wenang. Mudah-mudahan ceritanya kita bahas kali ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya menjadi Salam Budaya Nusantara.